IPP ya, Independent Power Producer atau listrik swasta. Berbisnis dengan PLN menjual listrik dengan skema take or pay. Anda butuh berapa, saya punya berapa, pokoknya Anda harus beli yang saya punya. Seandainya itu berlebih, ya udah itu risiko Anda. Mau dipakai mau tidak harus bayar. Itu. Nah, makanya dia disebut sebagai perusahaan yang berbisnis tidak mengenal rugi. Untung terus gitu. Ini tidak normal sebenarnya. Mana mungkin bisnis nggak pernah rugi, pasti untung pasti rugi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Bincang Perubahan Channel yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita akan bincang perubahan. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini Bang Marwan Batubara. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu juga Ustadz Muhammad Ismail Santo. Sehat? Ya, alhamdulillah. Baik, kita sekarang sedang dikejutkan dengan banyak kejadian ya di Eropa, ada krisis energi ya di London, Italia macam-macam. Nah, termasuk di kita ini ada isu terkait dengan kompor listrik, gitu. Nah, kita akan tanya Bang Marwan, sebenarnya apa sih latar belakangnya kok tiba-tiba muncul seperti ini, Bang? Ya, jadi sebetulnya salah satu motif atau alasan kuat kenapa ini benar-benar ingin segera diwujudkan itu adalah karena PLN itu sekarang memiliki kelebihan pasokan atau cadangan. Ya. Berapa banyak? Kira-kira 6-7 gigawatt untuk di Jawa Bali. 6.000 sampai 7.000 megawatt. Nah, kalau di Sumatera konon katanya antara 4.000 sampai 5.000 megawatt atau 4 sampai 5 gigawatt. Kelebihan. Sebetulnya kalau Jawa Bali itu kelebihan atau cadangan itu memang dibutuhkan. Ya, tapi tidak sebesar itu. Mungkin cukup dengan 2.000 megawatt itu sudah cukup. Hitungannya kenapa dua? Ya, konon katanya ini harus menyiapkan kalau sewaktu-waktu jaringan Jawa Bali ini ada pembangkit yang mati, lalu ada beban puncak. Nah, beban puncak ditambah dengan cadangan untuk mengantisipasi pembangkit-pembangkit yang mati itu 2 kali pembangkit terbesar. Pembangkit terbesar itu sekitar 1.000 megawatt. Jadi kalau 2 kalinya berarti 2.000 megawatt atau 2 gigawatt. Kalau sampai 7 berarti ada 5 kelebihan. Nah, kelebihan ini dihitung sebagai biaya operasi yang masuk nanti ke BPP listrik, biaya pokok penyediaan listrik. Dan BPP ini lah menjadi dasar konsumen membayar tagihan listrik setiap bulan. Untuk yang disubsidi mungkin tidak masalah bagi orangnya, bagi konsumennya, tapi masalah bagi APBN kalau BPP ini tinggi. Nah, kalau bagi kita yang tidak disubsidi ini juga masalah. Kita membayar lebih mahal dari yang seharusnya seandainya cadangan itu tidak sebesar itu. Jadi artinya kita juga sebetulnya pantas untuk protes nih. Masalahnya kenapa kok menyediakan listrik berlebihan? Itu menjadi beban bagi PLN untuk menyediakan listrik itu. Gitu. Kira-kira begitulah kasarnya. Nah, satu lagi motifnya kelihatan. Sementara swastanya itu, itu nggak rugi, nggak apa-apa. Tidak pernah, makanya ini swasta berbisnis listrik dengan PLN ini atau namanya tuh IPP ya, Independent Power Producer atau listrik swasta. Berbisnis dengan PLN menjual listrik dengan skema take or pay. Anda butuh berapa, saya punya berapa, pokoknya Anda harus beli yang saya punya. Seandainya itu berlebih, ya udah itu risiko Anda. Mau dipakai mau tidak harus bayar. Itu. Nah, makanya dia disebut sebagai
perusahaan yang berbisnis tidak mengenal rugi, Oh. untung terus gitu. Ini tidak normal sebenarnya. Mana mungkin bisnis nggak pernah rugi, pasti Betul. untung pasti rugi. Ya, seandainya pun ya kita merujuk kepada praktek yang berlaku umum di dunia bahwa ada namanya kondisi kahar atau force majeure, ya kan? Maka siapapun yang berkontrak itu mestinya siap untuk rugi kalau ada kondisi kahar tadi, ada bencana alam. Nah, ini kan COVID bencana alam nih. 2 tahun lagi ya. Nah, itu kan harusnya bisa menjadi dasar pemerintah itu untuk memperbaiki atau mengurangi kerugian negara. Dan si swastanya itu harus menanggung kerugian bersama. Nah, ini kayaknya tidak diberlakukan juga. Kondisi kahar untuk IPP juga tidak dikenal ini. Makanya tadi saya bilang, bisnis tidak mengenal rugi. Nah, kita sebagai rakyat tidak cuma bicara tentang rakyat yang pakai listrik bersubsidi yang di bawah 900 watt ya, atau VA. Yang di atas itu pun ikut mengalami harga penyediaan listrik yang lebih mahal. Nah, karena itu mestinya kita ini pantas juga untuk menggugat tadi. Ada force majeure, pemerintah harus paksa supaya si IPP ini tidak memaksakan skema take or pay tadi. Kalau ini kelihatannya enggak ya? Enggak. Karena udah skema take or pay ya sudahlah jalan aja gitu. Bahwa beban harus ditanggung oleh rakyat, ya udahlah enggak apa-apa gitu ya. Itu yang kalau bicara tadi tentang kelebihan pasok lalu memaksakan supaya orang pakai kompor listrik, itu kan disebut-sebut itu untuk mengurangi beban PLN, ya kan? Tapi kita sendiri yang bukan pakai kompor listrik pun dengan skema take or pay itu sudah membayar lebih mahal. Gitu. Jadi artinya ini kita harus sama-sama menggugat pemerintah, jangan cuma memikirkan kepentingan pengusaha, ya, tapi tidak memikirkan kepentingan rakyat. Bukan saja yang pelanggan bersubsidi, tapi non subsidi pun kita membayar lebih mahal daripada yang seharusnya. Seperti ini itu. pertanyaan banyak orang adalah kenapa kok bisa sampai terjadi oversupply sedemikian besarnya? Ya. Nah, orang kemudian mengkaitkan dengan apa yang disebut kalau bahasa kita itu liberalisasi, ada liberalisasi migas, ada liberalisasi listrik yang berpangkal pada lahirnya Undang-Undang Kelistrikan tahun 2003 kalau tidak salah waktu itu. Ini undang-undang itu kan telah membuat terjadinya perubahan fundamental pengelolaan kelistrikan itu dengan adanya apa yang sering disebut oleh Serikat Pekerja PLN itu unbundling. Jadi unbundling vertikal, unbundling horizontal. Unbundling vertikal, jadi ada pemisahan antara hulu dan hilir. Jadi mereka yang perusahaan sudah pegang hulu, bagian di sektor pembangkit, tidak lagi pegang di sektor hilir di distribusi atau di retail gitu. Nah, di sektor hulu pembangkit ini dibuka peluang swasta, lalu masuklah swasta. Ketika masuk swasta kan pembelinya pasti cuma satu, yaitu PLN, dan PLN pasti jualnya juga kepada konsumen. Nah, disitulah kemudian lahir apa yang disebut IPP tadi, Independent Power Producer itu, yang dia memaksakan harga tertentu kepada PLN. Lalu PLN dengan peraturan yang ada itu kemudian seperti seolah harus menerima, apalagi dengan skema take or pay itu. Nah, Pak Marwan, apakah ini pangkalnya gitu? Itu salah satu pangkalnya. Liberalisasi itu. Salah satu pangkal bahwa sebetulnya dari sisi pasal 33, kalau bicara pengelolaan itu BUMN, mereka bilang toh kami tidak jual saham PLN, itu tetap dikuasai negara.
sehingga tetap 100% pengelolaan oleh BUMN. Yang jadi masalah itu dipreteli tadi. Iya. Dipreteli pun lalu diambil yang menguntungkan Yang untuk gemuk-gemuk. dijual. Iya. Itu Iya. artinya ini lebih jahat sebetulnya, ya kan? Menipu rakyat bahwa tidak melanggar konstitusi, tapi fakta di lapangan dengan dibuat subholding, lalu nanti sahamnya dijual, atau sebelum dijual, tapi ada praktek-praktek penjualan listrik oleh swasta. Itu sudah bentuk dari liberalnya pasar listrik kita. Sama juga di sektor migas. Nah, cuma migas kita lihat sekarang ini Pertamina sudah terus bertambah saham porsi negaranya gitu di banyak lapangan setelah mendapatkan misalnya Blok Mahakam, terus Rokan. Jadi sekarang itu Pertamina menjadi pemegang atau kontraktor migas yang produksinya terbesar. Gitu. Nah, bicara listrik, PLN masih menguasai distribusi oleh PLN 100%. Tapi begitu di hulu dibuka kesempatan untuk PLN itu membeli listrik swasta. Ya, dengan alasan ini terlalu banyak yang harus dibangun, ya kan? Lalu nanti keuangan PLN juga bisa jadi alasan tidak mampu. Padahal kalau pemerintah itu menjamin utang-utang PLN dan mestinya itu yang dilakukan, maka tidak ada masalah keuangan. Tidak perlu mengundang swasta. Betul. Jadi kalau sekarang nggak menjamin ya, utang-utang PLN oleh pemerintah. Mungkin menjamin, tapi masalahnya kan itu tidak jadi alasan kuat untuk menangkal swasta masuk itu. Jadi itu yang dipakai sebagai alasan saya supaya si IPP itu bisa masuk gitu. Dan memang mereka melihat bahwa bisnis setrum gitu istilahnya. Ini kan bisnis yang nggak pernah rugi karena nggak ada orang yang tidak perlu setrum. Nah, karena itulah maka kemudian mereka menggunakan undang-undang ini untuk masuk sebagai IPP. Nah, dan mereka itu sebagiannya adalah para birokrat pemimpin negara ini. Artinya si investor atau si pemilik perusahaan swasta atau IPP ini kan kalau kita cek satu persatu, ini adalah konglomerat yang menjadi pendukung rezim gitu waktu pemilu misalnya, ya kan? Di situ ada Sinarmas, ada misalnya Boy Thohir, ya kan? Ada Yusuf Kala. Kalau kita potret lebih detail, sebetulnya itu akan ketahuan. Sebetulnya ini memang cara mereka untuk mendapatkan bisnis yang captive seperti ini. Tinggal megang penguasanya aja gitu, ya kan? Nah, mereka kolaborasi, maka kebijakannya dibuat seperti itu. Kebijakan untuk melancarkan bisnis mereka jualan listrik di PLN. Seandainya pun mau seperti itu, asal fair ya, mungkin kita bisa mengerti. Tapi ini justru banyak moral hazardnya, ya kan? Sudahlah tadi melanggar konstitusi, sudah mereka dapat, lalu di situ banyak kejahatan yang dilakukan seperti tadi model take or pay itu gitu. Dan tidak transparan juga. Tidak transparan. Pasti tidak transparan. Ini yang disebut dengan istilah korporatokrasi. Artinya negara ini dipakai oleh korporat itu untuk bisnis. Jadi kuasa korporat akhirnya kan. Dan yang menjadi korban adalah rakyat. Dan yang menikmati keuntungan itu ya korporat dengan penguasa. Kolaborasi penguasa dengan pengusaha. Makanya kita bilang oligarki kan. Dan ketika mereka kelebihan setrum tidak bisa ditanggung oleh PLN, oleh negara, mereka melimpahkan beban ini kepada rakyat. Itulah yang program kompor listrik itu. Betul. Jadi tadi kita sebetulnya
mendapatkan biaya pokok penyediaan listrik itu setelah menghitung berapa investasi PLN, berapa biaya operasi setiap tahun ya. Tapi juga di situ ada unsur berapa biaya beli listrik swasta. Masuklah semua ke sana. Lalu dihitunglah itu terhadap berapa total pembangkit dibagi misalnya jumlah pelanggan, dapatlah itu per kWh-nya berapa. Kan begitu. Nah, masalahnya yang jadi problem itu kan yang di atas ini biaya. Biaya ini ada unsur-unsur yang seharusnya tidak masuk. Misalnya tadi bahwa kalau kelebihan ini kan mestinya jangan dihitung, ya kan? Supaya nanti yang dapat di KWH-nya ini kan bisa lebih kecil. Kalau yang di atas ini turun gitu. Nah, masalahnya ini tidak pernah diturunkan, tidak pernah dibuat secara fair. Karena take or pay tadi itu saya terus terang Pak Marwan itu agak nggak ngerti ya. Ini otak dari mana itu ada istilah take or pay gitu loh. Kan sebenarnya begini Pak, kita kan membeli itu, kita membayar itu kan yang dipakai toh. Lah ini nggak dipakai kok suruh bayar gitu loh. Karena itu ada memang teorinya. Iya, memang itu saya nggak yakin kalau yang berada di pihak PLN dan pemerintah itu tidak paham ini dan ya, tidak mendapat keuntungan. Ya. Cuma kita memang harus mengerti. Misalnya ada yang menyalahkan ya. Saya barusan tadi baca tentang kelebihan pasokan ini karena memang katanya perencanaan atau pertumbuhan ekonomi itu antara 6 sampai 7% dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sekian, maka pertumbuhan listriknya itu menjadi sekian atau perlu sekian. Lalu di situ dihitunglah berapa yang harus dibangun yang baru gitu. Nah, swasta masuk. Jadi sampai di situ kita ngerti, tapi waktu dia sebutkan misalnya kenapa kok PLN mau pakai skema take or pay. Itu. Saya bilang dia apa nggak ngerti, ini pura-pura aja nih orang gitu ya. Saya pikir mana ada sih yang namanya level direksi berani melawan kebijakan dari atas, dari menteri atau dari Senayan atau sampai ke istana. Nggak ada kan, pasti yang ngambil kebijakan untuk take or pay ini bukan di level PLN. Kalau berani nentang udah diganti itu gitu, ya kan. Nah, justru di BUMN ini kadang-kadang kita perlu mendapatkan info dan kita harapkan orang-orang baik gitu supaya mereka mau berbagi ya kan, supaya kita paham. Dengan begitu kita bisa menyuarakan kepentingan orang banyak gitu. Jangan ikut-ikutan kita kecam, tapi memang kita ngecam juga kalau sampai sekedar ABS kan gitu ya. Jangan sampai ABS aja nih dalam rangka kekuasaan atau bisa duduk di posisi manajemen, dia melakukan apa saja yang diperintahkan dari atas tanpa mau misalnya berbagi info atau menjaga BUMN itu supaya bisa survive, ya kan? Nah, harapan kita seperti itulah, dia harus jaga, berupaya sekuat mungkin supaya intervensi ini bisa ditangkal, tapi juga pada saat yang bersamaan dia mikirin supaya PLN ini bisa melayani kita berkelanjutan. Bang Marwan, itu selain kelebihan pasokan, itu ada nggak kira-kira unsur lain untuk menghabiskan 5 gigawatt ini untuk habis? Apa mau ada bisnis baru dengan investasi baru segala macam gitu atau bagaimana? Jadi gini, kelebihan pasokan ini berkepentingan ya untuk bisa terserap supaya dengan begitu ada justifikasi untuk masuknya pembangkit-pembangkit baru menggunakan energi baru terbarukan. Gitu. Apa aja itu? Nah, ada juga misalnya misalnya tadi saya sebutkan soal tenaga matahari ya, solar PV, atau tenaga air, tenaga angin, ya mungkin panas bumi. Nah, itulah yang besar ada di kita. Kalau angin juga itu daerah tertentu, tapi yang banyak itu sebetulnya air
kemudian panas bumi. Matahari. Nah, kalau solar PV itu banyak yang memang negara-negara terutama Cina itu ingin jualan, ya kan? Nah di sini banyak nih agen-agennya ingin jualan juga gitu. Nah kalau cadangan masih berlebih, ini kan nggak mungkin, nggak masuk akal lah. nggak masuk akal. nggak rasional. Makanya ini harus dipercepat gitu. Nah tapi ada juga penguasa itu yang bertanya ke orang-orang di PLN atau Indonesia Power. Ini ada PLTU batu bara, ini kan polutif. Ini kayaknya harus buru-buru dimatikan. Nah, kalau dimatikan kan berarti berkurang nih cadangan. Nah, masalahnya kita ini kan bukan negara kaya. Yang kaya aja, kayak Inggris, Jerman itu kan belakangan juga mengoperasikan pembangkit pakai batu bara. Ya kan kita sudah tahu miskin mau buru-buru matiin. Padahal nanti usia pakainya masih 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, ini harus kita tentang. Jadi upaya mereka Ada itu, juga yang ke arah sana ya? ada. Jahat sekali kalau begitu. Iya. Udah susah-susah bangun, masih juga mau Nah, dimatiin. ingin buru-buru dimatikan. Dan yang dimatikan biasanya PLN duluan, punya PLN duluan, bukan punya swasta Iya. kan? Salah satu kan yang di sini nih apa namanya Suralaya ya. Padahal Surabaya termasuk besar itu. Besar. Dan itu masih menguntungkan bagi Iya. PLN. Itu apa namanya yang ke arah situ Bondo itu apa? Situ Bondo, Eh, Batang. bukan. Bukan Batang baru kalau Batang baru. Bukan. Batang baru. Python. Iya, Python. Python. Ya, Itu ya. Python ada 9 kan yang Iya, punya iya. PLN udah kedip-kedip gitu. Iya. Nah, jadi memang ada kepentingan dari investor, apakah di dalam negeri atau dari luar negeri, ingin investasi listrik swasta. Karena itulah kelebihan ini harus buru-buru diserap atau menterminasi pembangkit-pembangkit yang masih layak operasi, dipercepat pembunuhannya gitu. Nah, ini dua-duanya ini harus kita tolak. Tapi kalau misalnya tadi kompor listrik untuk mengurangi cadangan yang berlebih itu tidak membebani rakyat, itu efisien. Dan juga misalnya kita bicara dengan LPG yang banyak impor, asal terbuka, mungkin saja bisa kita pertimbangkan. Terbuka dulu gitu. Hanya masalahnya nggak terbuka. Tidak terbuka. Dan gitu. kalau ada hidden agenda kan namanya juga hidden Iya. agenda. Ya pasti tidak akan terbuka. Iya, itu dia. Jadi karena itu ya sudah waktunya kita untuk melawan rencana itu. Tapi saat yang sama kita juga apakah non subsidi atau yang bersubsidi itu minta supaya tarif itu jangan pernah dinaikkan. Ya. Apapun alasannya, dan yang lebih penting lagi tadi bahwa IPP ini harus ikut menanggung kelebihan beban akibat prinsip oversupply dan take or pay tadi. Itu. Jadi memang ujungnya itu karena ada kepentingan bisnis Iya, itu. iya. Itulah kuasa oligarki tadi. Iya. Iya. Nah, ini kan kita saya bilang kalau PLN sudah membatalkan rencana konversi LPG ke kompor listrik, bagi kita mestinya ini belum selesai. Oh, kok bisa kan? Ya, Kan udah- maksudnya kalau tidak dibatalkan- cukup hanya Oh. membatalkan, tapi tolong Anda negosiasi itu. Oke. Listrik swasta yang pakai take or pay itu. Karena ini faktanya sudah membebani rakyat dengan naiknya BPP listrik. Yang Pak Orang tahu ini kok tiba-tiba kemarin kan menggebu-gebu, tiba-tiba dibatalkan kenapa itu? Yang Pak Orang tahu. Khawatir aja dia. Oh, reaksi Khawatir. politik. Ya, ya. Sama seperti BBM juga kan. Iya. Karena memang kan banyak faktor lah ya. Kalau di BBM kan memang APBN-nya kalau terlalu banyak ke subsidi BBM nanti bayar utangnya gimana gitu misalnya kan. Bisa tidak cukup uangnya gitu, ya kan. Nah, tapi kalau bicara listrik ini kan tadi faktor utamanya itu ini ada kelebihan. Yang kedua ada yang pengen masuk bisnis yang baru yang gitu. baru. Gitu. Jadi Ismail, Iya. ini kan
nampaknya di situ memang ada corporate state itu ya. Ya. Nah, itu sebenarnya kalau dalam pandangan Islam itu harusnya kayak apa? Iya. Ini kan satu perkembangan yang menarik ya, bahwa apa yang diteorikan di dalam sistem demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, pemimpin dipilih oleh rakyat akan bekerja untuk kebaikan rakyat. Pada perkembangannya atau pada faktanya kan ternyata rakyat itu yang ditempatkan sebagai alat legitimasi, legitimasi kekuasaan. Sementara kekuasaan itu dia justru bekerja sama dengan para pemilik modal ini yang kemudian disebut sebagai korporatokrasi atau corporate state. Sebenarnya istilah ini itu saya pernah baca itu baru muncul belum lama dalam pertemuan puncak mengenai lingkungan hidup di Argentina. Nah, di sana itu muncul istilah itu, corporate state. Kenapa muncul? Karena di dalam analisis mereka atau di dalam kajian mereka, pihak yang paling banyak merusak lingkungan itu ternyata adalah negara. Gitu. Jadi bukan apalagi sekedar petani peramah hutan gitu, negara. Negara yang seperti apa? Negara yang yang dikendalikan oleh simbiosis. Kalau bahasa Jawanya simbiosis orang mutu gitu, tidak bermutu antara penguasa dan pengusaha gitu. Melahirkan penguasa membuat keputusan politik bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan mereka. Kepentingan kekuasaan dan usaha mereka. Kepentingan bisnisnya. Seperti kalau di dalam yang kita bicarakan ini ya keputusan mengenai lahirnya IPB, kemudian model take or pay, kelebihan supply dibebankan kepada rakyat segala macam itu kan keputusan politik yang ternyata sebenarnya merugikan rakyat gitu. Nah, jadi dari situ sebenarnya kita bisa membaca bahwa makin ke sini itu demokrasi itu dibajak atau sebenarnya tidak ada kedaulatan rakyat, yang ada adalah kedaulatan pemilik modal gitu. Nah, karena itu maka sebenarnya diskusi tentang apa sih sebenarnya yang paling penting di dalam apa yang dikatakan kedaulatan itu menjadi sangat urgen. Nah, kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu kalau kita membaca itu kan di sana dikatakan sebagai yang milikul iroda, yang memiliki kehendak paling tinggi. Yang di dalam realisasinya itu sebenarnya man lahu hakun isdaril alal hukmi alal isdaril hukmi alal asya wal afan. Siapa sebenarnya yang memiliki kehendak atau hak untuk menerbitkan hukum atas perbuatan dan benda? Siapa? Kalau dalam demokrasi itu adalah rakyat melalui wakil-wakilnya yang ternyata wakil-wakilnya itu sudah diatur atau dikendalikan oleh pemilik modal. Karena itu maka kemudian keluarlah aturan-aturan yang menguntungkan pemilik modal, seperti di Indonesia lahirnya undang-undang kelistrikan, undang-undang migas, undang-undang minerba yang luar biasa. Pak Marwan juga sudah menelaahnya itu, undang-undang cipta kerja segala macam itu. Nah, jadi di situ masalahnya. Kalau dalam Islam kan hak untuk menerbitkan hukum atas perbuatan dan benda itu tidak ada lain kecuali Allah. Ya, Allah itu sebagai musyarri atau sebagai penetap hukum, penentu hukum. Kita ini sebagai munafid. Nah, di situ ketika kita berbicara tentang listrik misalnya, mestinya kembali kepada, kalau dalam Islam kembali ketentuan syariahnya apa ini? Ketentuan syariah mengatakan bahwa listrik bersumber dari air itu milik umum, maka listriknya milik umum. Listrik bersumber dari batu bara itu milik umum, maka listriknya menjadi milik umum atau milik rakyat. Karena itu dia harus dikelola oleh negara, hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Tidak boleh seperti sekarang ini. PLTU itu kan sumbernya bahan bakunya kan dua tuh, air sama batu bara gitu kan. Airnya direbus kira-kira begitu kan. Keluar uapnya untuk memutar turbin menghasilkan listrik gitu. Airnya milik rakyat dari laut. Kemudian batu baranya milik rakyat. Dibuat oleh swasta, dijual kepada rakyat. Ini kan gila gini. Pemiliknya jadi swasta. Jadi sang pemilik membeli barangnya gitu loh. Yang menguntungkan orang lain. Ini sudah nggak masuk akal. Dibantu oleh negara, oleh penguasa. Yang penguasa dipilih oleh rakyat gitu. Jadi rakyat ini remuk di segala sudut gitu loh. Nah, itu saya kira perbedaan yang esensial antara kapitalis sekarang ini dengan Islam gitu. Karena itulah kita ini memang harus melakukan perlawanan. Saya setuju tadi Pak Marwan bahwa kita harus melakukan perlawanan terhadap
kejahatan ini kan kejahatan itu kan tidak selalu berarti pembunuhan, perampokan, itu kejahatan ekonomi. Ini saya kira luar biasa karena impact-nya itu bisa kemana-mana. Kejahatan ekonomi, kapitalisme seperti ini melahirkan yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Yang miskin karena tatanan ekonomi seperti ini, dia menjadi tidak bisa sekolah, tidak bisa mengikuti atau mengakses layanan kesehatan. Karena miskin, dia mungkin menjadi hidupnya tertekan, stres, lalu melakukan kejahatan dan sebagainya gitu. Mobilitas vertikal juga nggak terjadi. Mobilitas vertikal tidak jadi. Itu kejahatan yang harus dilawan. Nah, satu sisi lain kita harus mengerti penggantinya. Penggantinya itu apa? Penggantinya kalau kita bilang tadi itu adalah syariah. Karena dengan pengelolaan yang berdasarkan syariah, kita menjadi tahu bahwa atau menjadi punya patokan yang kokoh bahwa ini tidak mungkin dirubah dari milik umum menjadi milik individu atau milik perusahaan gitu. Karena itu maka ini akan bersifat tetap. Pengelolaan listrik di Indonesia ini berubah begini. Ini kan semenjak Undang-Undang Kelistrikan tahun 2003 itu, yang dulunya itu bundling, hasil dari kerja Bung Karno di masa Orde Lama yang menggabungkan sekian banyak perusahaan-perusahaan listrik. Lalu tiba-tiba tahun 2000 sekian dipotong-potong lagi. Nah ini yang saya kira menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat oleh manusia itu bisa diatur-atur, bisa dirubah-rubah. Sementara kalau kita kembali kepada syariah, insya Allah tidak. Nah jadi situlah. Ini penting untuk dijelaskan agar publik tahu bahwa perjuangan penegakan syariah itu sesungguhnya bukan demi siapa-siapa, ya demi rakyat. Gitu. Karena dengan syariat Islam itu tadi kalau kita lihat itu tidak mungkin ada yang namanya liberalisasi listrik, migas, tidak mungkin ada corporate state itu corporate state tidak ada, korporatokrasi tidak ada, karena dia tidak punya peluang. Bagaimana dia merubah sesuatu yang sudah jelas di dalam syariah? Gitu. Jadi saya kira akan terhindar apa yang disebut kedaulatan pemilik modal itu. Kita tidak anti pemilik modal, tapi pemilik modal dia harus bekerja di sektor yang memang dia boleh masuk, tidak boleh dia masuk ke sektor-sektor yang menjadi hajat didorong bayar, lalu dia menggunakan negara untuk melancarkan bisnis itu yang terjadi sekarang ini kan gitu. Jadi aneh, negara ini mencabut subsidi katanya membebani rakyat, tetapi negara dibebani oleh pemilik modal, para konglomerat, para oligarki itu untuk melancarkan bisnisnya para pemilik modal gitu loh. Jadi ini alih-alih negara ini melindungi rakyat, yang ada negara ini malah melindungi oligarki. Itu yang terjadi ini hari. Jadi dalam Islam itu boleh juga punya perusahaan, boleh kaya asal sesuai dengan haknya. Dia masuk di sektor kepemilikan individu yang dibolehkan. Dibolehkan. Gitu. Oke, saya pikir menarik nih. Bang Marwan ada ini komentar tadi barangkali. Iya, jadi seandainya pun kita tadi bagi mayoritas orang Indonesia prinsip syariah itu pasti sesuatu yang ideal, kan? Seandainya pun itu tidak terlaksana, asal apa yang sudah disepakati di Undang-Undang Dasar 1945 itu dijalankan secara konsisten, itu juga sudah bisa dikatakan hampir memadai lah gitu, ya kan? Yang jadi masalah adalah konstitusinya bilang apa, nanti undang-undangnya itu bilang apa. Makin ke bawah ada PP, ada Kepen, malah bisa bertentangan sama sekali gitu. Ya, itu kan? Yang terjadi. Itu yang terjadi. Misalnya tadi kalau kita bicara di sektor minerba, bahwa ini sektor strategis menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikelola oleh negara. Negara itu mengelolanya dikuasai negara ya, istilahnya. Penguasa negara itu kan lewat BUMN, ya kan? Jadi sudah jelas kalau misalnya tambang batu bara itu harus negara itu lewat BUMN. Nah, konstitusi seperti itu, lalu ada namanya Undang-Undang Minerba tahun nomor 4 tahun 2004. Itu sudah bagus. Tapi oleh rezim Jokowi di 2020 dirubah itu. Sehingga ini
sumber daya alam ini jadi bancaan Iya. penguasa-penguasa oligarkis tadi gitu. Sama juga listrik. Ada pasal 33, ada undang-undang listrik, ada putusan MK. Konsisten bahwa PLN itu menguasai. Tapi ada PP, Kepmen yang membolehkan. Jadi tidak nyambung Tidak ya. nyambung Tidak karena itu disengaja dan wakil rakyat kita diam saja gitu. Jadi isunya tadi bukan sekedar IPP, jual listrik swasta, Iya. malah ada daerah tertentu, kawasan industri yang listriknya itu jelas banyak kebutuhannya, itu dibolehkan swasta mengelola di situ, ya sama seperti orang asing, SPBU asing boleh buka SPBU di kota-kota besar. Ya kan, menggerogoti market share-nya Pertamina. Giliran nanti ke daerah tidak ada kewajiban mereka. Oke, jadi di sini juga ada masalah keberpihakan. Betul. Jadi tidak berpihak pada rakyat. Jadi artinya listrik tempat yang untungnya besar dikasih ke swasta, ya kan. Ujung di hulu pembangkitnya itu dikasih ke swasta. Sudahlah dikasih, jelas ini melanggar pasal 33 tadi, tapi juga ditumpangi lagi dengan kejahatan tadi skema take or pay gitu. Jadi sudah berlipat-lipat nih, konstitusi dilanggar, ya kan, undang-undang juga yang tidak boleh itu, atau prinsip bisnis juga dilanggar gitu kan. Bisnis seperti apa itu yang tidak mengenal adanya kondisi kahar atau force major kan? Pasti. Ini harus sama-sama kita lawan lah ya, intinya begitu. Ya, artinya dari sisi syariah, dari sisi aturan yang ini ya kita upayakan supaya rakyat itulah yang menjadi pemenangnya atau menikmati sesuai dengan apa yang sudah diatur. Iya. Karena ini kan berarti ada sebuah kezaliman yang sedang sistematis terjadi dan kan harus dihentikan kezaliman. Nah, saya tambah sedikit lagi bahwa sesudah tadi zolim di situ, karena PLN itu kalau atau Pertamina 100% punya negara. Kalau dijual orang protes, mereka pecah-pecah jadi subholding. Setelah dipecah, dipilihin mana yang paling menguntungkan, itu dijual. Itu dijual. Ini kan sudah jelas melanggar juga ini. Itu yang sedang terjadi. Iya Pak, dan artinya ini kan mengurangi kemampuan PLN atau Pertamina untuk membangun ke daerah terpencil. Keuntungannya berkurang, udah digerogoti dari subholding yang memang sangat menguntungkan tadi, gitu. Pertamina misalnya, ya kan, ada mana nih yang menguntungkan, lalu mana yang merugikan, jual BBM ke daerah terpencil itu pasti merugikan lah itu, nggak ada untungnya itu, ya kan, SPBU di daerah terpencil atau daerah kota-kota kecil, itu kan merugikan. Tapi supaya ini bisa tetap jalan secara bisnis, Pertamina itu survive, itu kan harus dibolehkan adanya cross subsidi. Nah, kemampuan cross subsidinya itu dihilangkan dengan cara subholdingnya dijual. Itu. Akhirnya tambah ribet lagi. Tambah lagi. Ya itulah yang akhirnya yang kita harap bahwa negara itu menjadi bapak dari semua anak. Sekarang ini malah justru dia itu kalau ada anak durhaka ini bapak durhaka kalau saya sering sebut begitu. Betul. Ya kan? Karena jika ini kalau di migas itu ini ada blok migas, ya. Gampangnya itu kan, wong ini punya sendiri itu, punya bapak itu, sini ada anaknya Pertamina, kan tinggal kasih ke Pertamina. Lah ini kok bisa-bisanya kita mau buat aturan yang mengatakan kepada kita bahwa ini harus ditenderkan, ke Pertamina ikut tender. Gimana coba, anak sendiri ikut tender gitu. Dan ketika ikut tender dia bisa menang, bisa kalah, dan lebih sering kalah, walaupun sekarang porsinya udah bagus ya. Begitu juga dengan listrik ini, ya kan? Jadi ini negara ini menjadi bawa durhaka, dan apa bisa begini? Saya kira inilah kapitalisme yang begitu rupa, dan kapitalisme ini hari itu kan kapitalisme yang menurut saya itu semakin hari itu semakin destruktif gitu. Kenapa destruktif? Karena di dalam diri kapitalisme itu ada tabiat atau sikap yang melekat, apa itu greedy, tamak, rakus.
itu orang-orang yang punya tambang batu bara, yang punya pembangkit, itu kan orang-orang yang sebenarnya sudah lebih dari sekedar kaya, Ya. sudah sangat kaya. Ya. Tapi mengapa mereka terus mandi? Itu karena tamaknya itu. Ya. Dan tamaknya itu menggunakan, karena mau ingin bisnis gampang, menggunakan negara. Ya. Sehingga keluarlah skema yang tadi disebut. Ya. Bagaimana bisnis kok nggak ada ruginya gitu. Ya. Nah, itu kan karena tamaknya. Ya. Dan ketamakan ini telah mengorbankan sekian banyak orang, sekian banyak rakyat yang semestinya itu harus dilindungi oleh negara. Tapi karena negara dipegang, dikuasai oleh para oligarki inilah, penguasa yang dipegang oleh oligarki ini, maka kemudian negara ini menjadi raja tega gitu terhadap rakyat. Itu saya kira yang sekarang terjadi. Ya. Baik, Bang Ya. Marwan, kita ngobrol-ngobrol santai, ini nggak terasa ini, Ustaz Ismail. Mungkin kita nanti sambung lagi, Insya Allah. sementara Ya. kita Ya. cukupkan dulu, ya. Para pemirsa, bincang perubahan yang berbahagia, menarik sekali tadi perbincangan kita ya. Ternyata di sana ada awalnya dari kompor listrik, tapi sebenarnya di belakang itu ada liberalisasi, Ya. ada corporate state, ya, kemudian ada bisnis yang swasta gak pernah mengenal rugi, ya, kemudian ada lagi macam-macam di situ, yang ujungnya itu adalah kerakusan yang tentu mengorbankan kepentingan masyarakat, mengorbankan kepentingan rakyat. Terima kasih Bang Marwan, Ustaz Ismail, ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.